Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur Sabat ini karena begitu besar kasih-Nya dapat kita berkumpul kembali melalui online untuk berbakti kepada Tuhan. Dan saat ini kita kembali merampungkan pelajaran sekolah Sabat kita yang kita sudah pelajari sepanjang minggu. Dan Roh Tuhan kiranya memimpin kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami bersyukur Sabat ini Tuhan, betapa besar karunia-Mu satu Sabat lebih dekat kepada tangan-Mu. Dan saat ini kami mau mempelajari ulang pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya Roh Tuhan memimpin kami agar kami memahami dan mendapatkan satu berkat yang luar biasa yang boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu baru saja kita belajar bagaimana hubungan antara kegelisahan dan pemberontakan. Dan sepanjang satu minggu ini kita belajar apa saja yang merupakan akar daripada kegelisahan itu sendiri. Dan ayat inti kita di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau kita kembali kepada perjalanan dari kejatuhan Lucifer, kecemburuan ditambah dengan mementingkan diri dengan kesombongan yang membuahkan sebuah pemberontakan yang cukup besar dan mengakibatkan penderitaan bahkan kematian yang tidak terhindarkan. Saudara-saudara yang kasih, dalam pengamatan saya secara pribadi, selama ini pelajaran sekolah Sabat dan renungan pagi kita selalu beriringan di dalam memberikan nasihat sesuai dengan keadaan dan waktu di mana kita sedang berjalan. Dan sekiranya kita dengan rendah hati dan cermat memahaminya, kita akan memahami dan terjadi sesuatu perubahan kepada arah yang lebih baik dan rohani. Di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39, Yesus sendiri menegaskan pada waktu dia datang ke dunia ini, dia membawa satu pemisahan. Yesus menantang pendengarnya untuk membuat satu pilihan yang radikal demi untuk kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kelayakan kita tidak didasarkan atas standar moral yang tinggi atau mengalahkan dosa, tetapi kelayakan kita didasarkan pada hubungan yang baik dengan Yesus, di mana kita memilih Dia di atas segalanya. Artinya kita siap mengikut Yesus dengan sesungguh-sungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa yang merupakan akar daripada kegelisahan di atas dunia ini. Dalam pelajaran kita ini diperinci dengan kata egois, ya, keegoisan. Yang kedua ambisi. Yang ketiga adalah kemunafikan. Ketiga hal ini merupakan akar daripada kegelisahan. Lukas 12 ayat 13 sampai 21, bila mana kita baca, khususnya di ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ingat saudara, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara yang kasih, di zaman sekarang, di saat ini, di saat
dunia dilanda pandemi yang luar biasa. Sekarang saudara-saudara, berita duka bukan lagi merupakan satu hal yang jarang, tapi sudah merupakan berita yang begitu sering mengisi setiap media. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan pengalaman yang kita rasakan dalam minggu ini, dalam satu hari terjadi 3 kematian sekaligus di antara umat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa orang kaya tidak bergantung kepada kekayaannya. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sudah menyaksikan ini dalam berbagai peristiwa. Peristiwa pada waktu tsunami, peristiwa waktu bencana gempa, peristiwa di dalam kematian. Saya melihat harta tidak berpengaruh pada saat seseorang mengalami kematian. Kenapa? Karena hartanya itu akan ditinggal. Mungkin hanya beda dengan harga peti, dengan acara saja. Tetapi setelah itu, dia adalah debu dan tanah yang tidak membawa apa-apa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hai engkau orang bodoh, kata firman Tuhan ayat 20. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, dan untuk siapakah itu nanti? Ini perlu kita renungkan, saudara. Berapa banyak manusia di dunia ini memiliki harta di mana-mana. Tetapi pada waktu dia meninggal dunia, mengakhiri hidupnya, dia hanya mewarisi 1 kali 2 meter. Di sana dia dibaringkan dan ditutupi dengan tanah. Saudara-saudara yang kasih, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau apa dikatakan, dia tidak kaya di dalam Tuhan, di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 8, Yesus memberikan kepada kita salah satu teladan mengenai hidup tidak mementingkan diri atau tidak egois. Apa dikatakan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu pelajaran penting buat kita. Kita memiliki teladan panutan dalam kehidupan Yesus. Yesus menegur ambisi. Yesus menegur yang namanya egois. Yesus menegur yang namanya mementingkan diri. Lukas 22 ayat 24, 26 dan 27. Firman Tuhan katakan, terjadilah satu pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lalu, apa yang dikatakan di sini? Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Saudara-saudara yang kasih, di dalam hidup kekristenan kita diajarkan untuk merendahkan hati, mendahulukan orang lain. Ambisi, kadang-kadang kita bisa membuat sesuatu propaganda, membuat satu iklan yang membuat orang lain yang tadinya nama baiknya, reputasinya baik, tapi kita buat menjadi jelek. Demi untuk ambisi, memperlakukan sesuatu yang tidak sepantasnya untuk mendapatkan sesuatu. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, dan lain sebagainya.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus katakan, sebab itu barang siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani, bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pada waktu Yesus duduk dengan murid-murid, Yesus bertanya kepada siapa yang lebih besar. Bukankah aku ada di tengah-tengah kamu yang sedang melayani? Yesus memberikan pembelajaran hidup sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengikut Yesus. Lalu pertanyaan selanjutnya dalam Matius 18 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan. Mengapa dibuat pertobatan itu seperti anak kecil? Saya sudah mengalami bagaimana anak-anak saya waktu kecil bermain dengan teman-temannya. Sebentar mereka bertengkar, salah faham, tetapi sebentar lagi mereka bersahabat. Mudah melupakan kesalahan, mudah mengampuni. Orang-orang dewasa kadang-kadang sulitnya minta ampun. Persoalan kecil dibawa bertahun-tahun, bahkan sampai menjadi darah daging. Dan tidak jarang ada yang mengakibatkan kebencian yang berubah menjadi kemarahan dan pembunuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebesaran sejati di hadapan Allah adalah melepaskan hak-hak kita dan merangkul nilai-nilai kerajaan. Orang yang siap untuk diselamatkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali adalah mereka yang rela meninggalkan sesuatu demi keselamatan dan siap merangkul kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku, Yesus mencela kemunafikan, bersandiwara. Matius 23:13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dalamnya, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bayangkan saudaraku, dia tidak masuk, orang lain juga tidak dikasih masuk. Betapa sedihnya, betapa kejam. Yesus mencela kemunafikan dalam ayat 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pelayanan rohani tapi bukan dengan tujuan baik, mengelabui orang, anggota untuk mendapatkan sesuatu. Saudaraku, apa dikatakan? Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudaraku yang kasih, Yesus mencela kemunafikan di dalam Matius 23:15. Celaka kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita adalah umat Tuhan. Jangan sampai orang yang baru mengenal kebenaran, mereka kecewa, akhirnya menjadi murtad. Mereka akan lebih jahat 2 kali lipat setelah mereka masuk dalam kebenaran ini. Karena apa? Karena kehidupan kita
pelayanan kita, kata-kata kita, kemunafikan, sifat mementingkan diri yang ada di dalam kehidupan kita. Inilah nasihat yang luar biasa. Bahkan yang berikut, Yesus mencela kemunafikan atau sandiwara. Matius 23:23, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus diikuti, dilakukan, yang lain juga jangan diabaikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya amati, saya renungkan perjalanan iman ini, sebenarnya sama seperti tadi firman Tuhan, kita harus seperti anak kecil. Kelihatannya seperti orang yang terus harus belajar, mau dibimbing. Jadi apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan? Ikut. Jangan berontak. Tidak terlalu banyak pertimbangan duniawi yang membuat kita akhirnya meragukan kebenaran, bahkan jauh dari kebenaran. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Bahkan ayat 25 dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mudah-mudahan tidak ada kemunafikan seperti ini dalam hidup kita. Di mana di dalam, ada pernah saya dengar begini, orang Advent ini ya, giginya putih, tapi hatinya kotor, hatinya hitam. Ya, tidak makan udang, tapi makan uang. Saudaraku, mari kita tinggalkan. Bila mana itu ada betul terjadi di dalam kehidupan kita, hiduplah jujur dalam segala sesuatu. Celaka kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saudara-saudara, Tuhan mau hidup kita ini adalah hidup yang luar dalam adalah bersih, bukan hanya dilihat orang. Makanya dikatakan tadi, jangan munafik atau bersandiwara. Ayat 29-31, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang-orang saleh, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup yang bertentangan, hidup yang bertolak belakang ajaran dan perilaku, biarlah itu kita jauhkan. Biarlah orang mengerti dengan kita berbicara, dengan kita berlaku, itu semua menunjukkan irama yang sama. Menurut Yesus, kita adalah orang munafik jika tidak melakukan apa yang kita katakan. Ketika kita membuat agama kita lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama bagi diri kita sendiri. Artinya kepada orang lain kita buat berat, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Ketika kita ingin orang lain memuji agama kita, ya, ini adalah kesombongan. Ketika kita menghendaki kehormatan dan pengakuan yang hanya milik Bapa Surgawi kita. Saudaraku, bagaimana kita mencabut kegelisahan? Apa kunci mengatasi perpecahan? Apa kunci untuk mengatasi keegoisan, ambisi, kemunafikan agar tidak gelisah? Yohanes 14:1-6. Yesus adalah jawaban. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Yesus menjanjikan kelimpahan, Yohanes 10:10. Bebas dari kegelisahan, datanglah kepada Allah. Karena ketika kita lemah, di dalam rasa sakit, dalam rasa hancur, dalam penderitaan, dalam kejatuhan, datanglah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Yeremia 3:22. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkau adalah Tuhan Allah kami. Saudara yang kasih, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, sepanjang 1 minggu ini, tidak akan ada pertumbuhan atau yang menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat
kepada diri sendiri. Yang egois, mementingkan diri, ambisi dan munafik. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus. Ceritakan tentang kebaikan Yesus. Lakukan setiap kewajiban yang sudah dipercayakan kepadamu. Pikul beban jiwa-jiwa di dalam hatimu. Dengan segala usaha sekuat tenaga, berusaha untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Dan bila mana engkau menerima roh Kristus, yaitu roh kasih yang tidak mementingkan diri itu, engkau akan berbuah. Rahmat dari roh itu akan menjadi matang di dalam tabiat. Saudara-saudara, semakin lama engkau akan semakin memantulkan rupa Kristus di dalam segala sesuatu yang suci, yang agung dan elok. Membina kehidupan abadi, halaman 46. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekali lagi, buanglah kegelisahan. Melalui perpecahan, buanglah perpecahan itu, buanglah egois itu. Mari kita buang ambisi kemunafikan. Ini semua adalah sifat yang mementingkan diri, kesombongan yang dibenci oleh Allah. Dan biarlah kita hidup dengan rendah hati, penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan layanilah sesama dengan sukacita, dan Allah layani dengan segala kerelaan hati. Inilah doa dan harapan saya, sebagaimana ayat inti kita tadi, bahwa ya apa dikatakan saudaraku ya di dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terpuji namamu. Terima kasih atas firman yang begitu indah. Ajari kami ya Tuhan, untuk dapat membuang segala sifat mementingkan diri, egois, munafik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengenakan kerendahan hati, hidup di dalam kerelaan, sukacita, melayani satu dengan yang lain, penuh penyerahan kepada Tuhan. Mengampuni segala dosa dan salah kami, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.